忠心不变，服侍你到永远。Pagi hari ini kami mau membuka hati untuk menerima kabar baik firman Kristus. Kami percaya firman Kristus boleh menjadi berkat bagi kami semuanya di hari yang spesial ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Ya, anak-anak nanti akan dilayani di ruang sebelah. Jadi kita juga menyambut anak-anak yang baru ya, mungkin pertama kali kesini. Silakan ikut sama teman-teman yang lain ya. Ya, tim musik terima kasih. Masih ada kursi di ini, jadi tim musik juga bisa ikut bareng-bareng kita menikmati persekutuan di dalam Tuhan pada hari ini karena Tuhan Yesus baik. Ni hao ma. Ni hao gitu ya, kita jawabnya hao Saudara. Karena hari ini adalah hari Imlek atau Chinese New Year ya, hari pergantian tahun lunar, atau lebih tepatnya adalah hari di mana kalau kita cuma di dua musim, musim hujan dan musim panas. Tapi bagi sebagian saudara-saudara kita, khususnya kebanyakan di daerah utara, mereka punya 4 musim dan salah satu musim adalah musim semi. Ya, ketika memasuki musim semi, disinilah saudara-saudara kita dari Tiongkok khususnya mereka merayakan hari masuknya musim semi. Itu sebuah ucapan syukur. Jadi kalau saudara bertanya, boleh nggak kita merayakan Imlek? Ini kan sempat juga rame gitu ya di beberapa tahun sebelumnya. Mungkin ada bilang, jangan merayakan Imlek atau jangan ngucapin Gongsi Facai. Itu nanti kita menyembah berhala dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang kita menjadi orang yang sempit dalam berpikir. Ya, kita disuruh oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi siapapun. Amin. Sehingga pada hari ini kita mengucapkan selamat tahun baru Cina atau Imlek atau Gongsi Facai. Tidak ada sesuatu yang dilanggar dalam iman kita. Katakan amin. Tidak ada. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan menciptakan semua bangsa ini dalam rencana Tuhan, berbeda-beda gitu ya. Kalau semuanya sama, saudara bayangkan kalau Tuhan menciptakan semuanya Adam gitu ya. Mukanya semuanya sama, tingginya sama, rambutnya sama, wajahnya sama. Wah, ini dunia akan kacau saudara. Oleh karena itu Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Untuk apa? Supaya kita bisa saling menghargai, saling menghormati, dan saling memberi arti. Oleh karena itu judul khotbah saya pagi hari ini bukan ulang tahun, di ibadah sekaligus kita juga ikut merayakan Chinese New Year adalah hidup yang memberi arti. Namun sebelum saya membagikan tentang hidup yang memberi arti ini, saya ingin saudara melihat sedikit profil atau sekelimut dari Tiongkok ini saudara ya. Beberapa dokter Alkitab, para sejarawan, bahkan para orang-orang yang berkompeten yang mengamati daerah Tiongkok ini atau kita kenal dengan Cina atau Cungko namanya. Ini adalah bangsa yang luar biasa. Diperkirakan saudara, ini satu penelitian. Next slide, bisa saya pakai slide kali ini. Next slide. Diperkirakan bahwa 15 tahun lagi, itu dari ini tahun 2014, Cina akan menjadi negara Kristen terbesar di dunia. Itu menurut perkiraan dari para tokoh-tokoh pengamat agama. Di sini saya bacakan bahwa Cina sebuah negara, boleh dibilang negara ateis pada umumnya gitu ya. Karena itu dikuasai oleh komunis, tetapi tanpa kita sadari dia sedang berada pada jalur yang begitu cepat. Banyak orang yang menerima Tuhan. Saya belum pernah ke sana tentunya, tetapi banyak melihat atau mendengar juga pada beberapa sekitar 15 tahun yang lalu saya mengikuti sebuah seminar dan yang membawakan adalah seorang pendeta yang juga berpuluh-puluh tahun ada di sana dan dia namanya Dennis Belkom. Dia menyelidiki apa sih sebenarnya
agama yang paling kuno di Cina ini. Tidak ada nama, tetapi ditemukan bahwa mereka itu menyembah sesuatu yang setelah dihubung-hubungkan, dilihat caranya dan sebagainya, itu tidak ada bedanya dengan cara orang Yahudi gitu ya. Walaupun tentu sebutannya beda dan sebagainya. Namun kembali ke sini dikatakan bahwa negara ini dalam jalur yang paling cepat di dunia, dia akan melewati Amerika Serikat, melewati Meksiko, melewati Brasil, negara-negara Kristen Katolik terbesar di dunia. Dia akan melewati dengan diperkirakan ya 15 tahun dari 2014, berarti tinggal sekitar 5 tahun lagi dari sekarang kurang lebih dia akan memiliki sekitar 247 juta disebut ya, kurang lebih 250 juta gitu ya orang Kristen di Cina. Dan itu terjadi. Bahkan di berita-berita terakhir yang kalau saudara suka ikuti berita misi, bahwa setiap hari kurang dari 750 sampai 1 juta orang menerima Tuhan Yesus di negeri Cina ini. Luar biasa sekali. Tapi memang tidak seperti tempat kita beribadah seperti ini saudara. Mereka nggak bisa terbuka seperti ini. Ada gereja-gereja yang memang dibuka gitu, tetapi itu dipantau oleh negara gitu ya. Yang mau dihotbahkan itu, karena saya punya teman di Cina dan dia juga pernah bercerita apa yang akan dihotbahkan itu harus diseleksi dulu oleh negara gitu ya, oleh polisi lah di situ. Apa yang akan disampaikan. Tetapi gereja-gereja yang underground, yang bukan mainstream, mereka itu bisa menyampaikan firman Tuhan, kebenaran dikupas, diselidiki, dipahami, dan pertumbuhannya justru terjadi di gereja-gereja yang underground. Ya, gereja-gereja yang di bawah tanah, dan itu kegerakan yang luar biasa. Mereka juga cara beribadahnya nggak seperti kita gitu ya, dengan nyaman, ada AC dan sebagainya. Bahkan dalam satu video kesaksian, tempatnya sangat kumuh sekali, tetapi ratusan orang ada di sana, bahkan toilet pun yang tidak bersih dan sangat kotor itu jadi tempat mereka, karena sangat sempit itu aja tempat orang mendengar firman Tuhan di toilet. Saking hausnya mereka, saking mereka begitu luar biasa merasakan Tuhan itu hadir dalam hidup mereka. Sehingga memang terjadi juga penganiayaan, terjadi juga diskriminasi atau persekusi. Tetapi kehidupan iman mereka semakin kuat, semakin luar biasa. Itu bukan karena mereka yang luar biasa, saya percaya. Itu karena Roh Kudus yang luar biasa yang menolong, melindungi, menyertai mereka. Amin. Nah, oleh karena itu kita yang ada di sini, kalau kita di Chinese New Year ini ya, mari kita maknai apa yang dapat saya lakukan untuk memberi arti. Dikatakan di sini saudara, dari penghitungan saya ini seorang pakar berkata, Cina diperkirakan bakal menjadi negara Kristen terbesar di dunia dalam waktu dekat, kata Feng Gangyang, seorang profesor sosiologi di Universitas Purdue dan penulis buku agama Cina. Dikatakan kelangsungan hidup dan kebangkitan di bawah pemerintahan komunis seperti dilansir dari kabar Telegraph. Ya, jadi ini berita memang cukup lama, tetapi kalau kita ikuti sampai saat ini bahwa memang pergerakan, percepatan di negara yang penduduk terbesar di dunia ini, dan saya percaya itu ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Nah, apa sih yang menarik dari kehidupan kalau kita sedikit, saya sendiri bukan asli orang China, tetapi artinya saya ada sedikit campuran dari mama saya gitu ya. Tapi saya asli dari suku Minahasa. Tapi saya senang sekali melihat bahwa ketika kita mempelajari misalnya sesuatu yang berbeda dari kita, di situ kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Ya, saya juga pernah berada di satu suku yang begitu kuat sekali adat istiadatnya, dan di situ kita bisa nikmati. Wow, luar biasa saudara. Itu hal-hal yang sebenarnya tanpa diajarin Alkitab, mereka bahkan lebih militan lagi daripada mungkin kita yang tahu Alkitab. Inilah yang kita perlu pelajari bersama-sama. Sehingga saya ingin kita sama-sama membaca satu firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 19 sebagai ayat nats kita. Next slide. Oh, bukan itu. Oh ya, ini oke, ini dulu. Saya mau tambahkan sedikit tentang Cina. Cina itu banyak para pakar Alkitab mengatakan itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dalam Yesaya 49 ayat 12 berkata,
lihat ada orang yang datang dari jauh, dari utara dan barat dan dari tanah Sinim. Tanah apa saudara? Sinim ya, mohon maaf kalau kecil nggak kebaca. Nah, siapakah tanah Sinim ini? Hampir 100% para tokoh-tokoh Alkitab yang mempelajari ini jauh di timur. Dari Yerusalem itu agak ke timur. Dan itu didapati kurang lebih berada di daratan Tiongkok, di daratan Cina. Apa sih yang Tuhan mau lakukan untuk mereka? Untuk kita juga, saya percaya. Ayat 9 di sini saya sudah tulis, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ini adalah kabar baik buat kita semua. Ini adalah kabar baik buat orang-orang yang berada di daratan Cina ini dan mereka sedang melihat dan mengalami ini luar biasa. Tapi saya percaya juga ini juga untuk kita yang ada di sini. Amin. Karena saya percaya firman Tuhan tidak hanya berlaku untuk satu golongan, satu daerah, satu wilayah, satu suku, satu negara. Tapi waktu kita mempercayai semua yang baik, kabar baik, maka itu dapat terjadi juga di dalam kehidupan kita. Dikatakan keluarlah. Ada panggilan untuk kita semuanya, ada panggilan untuk kita boleh menjadi berkat saudara. Nah, Lukas 9 ayat 25, Lukas 9 ayat 25, next slide. Ayat ini menjadi perenungan bagi saya dan saya ingin bagikan kepada saudara. Dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Ini ditulis di Injil Lukas. Ini sebenarnya saya mau menarik artinya adalah hidup ini perlu menjadi berarti buat orang lain. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Seluruh dunia di sini mungkin gambaran dari kita mungkin bisa menikmati semua yang baik. Kita bisa diberkati, bahkan mungkin kita bisa menjadi kaya raya atau apapun, menjadi orang besar. Tetapi jika kita tidak berarti dan bahkan mungkin hanya merugikan diri kita sendiri dan orang lain, gak ada gunanya. Karena saya percaya Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan. Katakan satu tujuan. Tujuannya apa? Mari kita lihat bersama-sama ya. Tujuan akan memberikan, kalau kita punya tujuan, apapun saudara atau apapun profesi saudara hari ini, apapun kehidupan saudara hari ini, Tuhan mau kita memiliki tujuan. Karena kalau ada tujuan, maka kita tahu kita akan pergi kemana. Next slide. Saya bacakan Efesus 2 ayat 10, tetapi saya bacakan kalimat di atas dulu. Tujuan akan memberikan arah bagaimana hidup ini menjadi lebih berarti. Ya, semua kita punya cita-cita. Ya, di sini ada sebagian saudara-saudara kita prajurit. Tentu sebelum mereka masuk prajurit pasti ada tujuan gitu ya. Ada idealismenya apa, ada tujuannya apa. Oh, saya mau jadi prajurit, menjadi tentara. Untuk apa menjadi tentara? Kalau sekedar untuk mencari uang, juga di profesi yang lain juga ada. Semuanya ada, tetapi kenapa kita memilih ini? Berarti kita punya tujuan. Amin. Dan saya yakin tujuan itu baik. Katakanlah, saya kasih contoh, kalau teman-teman kita prajurit pasti ingin membela bangsa dan negara, ada tujuan besarnya. Sehingga segala sesuatu dipersiapkan, ya, latihan dan sebagainya, mereka belajar berperang untuk satu tujuan. Pada saatnya ketika mereka dibutuhkan, mereka bisa berdiri, menjaga, membela negara ini. Kira-kira begitu. Bagaimana dengan tujuan-tujuan yang lain? Misalnya menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pendeta, atau menjadi seorang apapun, guru, dosen, dokter, semuanya ada tujuan. Karena memang Tuhan punya rencana untuk kita semuanya. Saudara, saya membawa kita membuka Efesus 2 ayat 10. Di sini dikatakan, maaf tulisannya kecil tapi saya bacakan saja. Karena kita ini buatan Allah. Tidak ada satupun dari kita yang bukan buatan Allah. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 berkata, Tuhan sendiri yang mendesain, yang merancang untuk kita seperti gambarannya. Dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita.
Jadi tidak ada manusia, tidak ada orang yang diciptakan oleh Tuhan yang ciptaannya yang tidak ada maksud dan tujuan. Pasti ada. Oleh karena itu dikatakan kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Hidup yang memberi arti, mengerti tujuan dan panggilannya. Dikatakan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan di sini dikatakan ia mau, katakan ia mau. Siapa yang mau di sini? Tuhan. Tuhan yang mau. Kata ia di sini huruf besar, saudara. Jadi dikatakan dia yang membuat kita dan diciptakan di dalam Kristus dan dia mau kita melakukan pekerjaan baik. Dan dia mau kita hidup di dalamnya. Ini yang luar biasa. Pertama, dibuat oleh Allah. Semua manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi tidak semua manusia diciptakan baru di dalam Kristus. Ini persoalannya. Tidak semua manusia diciptakan baru dalam Kristus. Artinya tidak semua orang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena buktinya banyak yang menolak. Saudara dan saya enggak cuma di satu step diciptakan Tuhan. Tetapi saudara dan saya lebih lagi dikatakan diciptakan di dalam Kristus. Jadi lahir di dunia ini manusia biasa. Tetapi setelah kita mengenal firman dan kita menerima Yesus, kita diciptakan menjadi baru. Ini yang tidak dimiliki oleh manusia dunia pada umumnya. Tapi kita memiliki itu. Karena apa? Karena kita memiliki pengharapan, jaminan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kalau kita datang beribadah kan kita selalu berpikir hubungannya vertikal ke atas. Membangun hubungan dengan Tuhan. Atau bahkan banyak dari kita mungkin yang belum mengerti sehingga kita pikir, oh saya perlu untuk membangun hubungan dengan Tuhan supaya saya diselamatkan. Saudara tidak bisa diselamatkan dengan cara membangun hubungan dengan Tuhan. Maksudnya apa? Dengan cara saudara nggak akan bisa, nggak akan mampu. Tetapi harus saudara menerima Yesus Kristus dulu, baru kita bisa membangun hubungan dengan Dia. Amin. Nah, di sini dikatakan Dia punya rencana, Dia mau kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan. Jadi ada yang Tuhan sudah siapkan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saya dan saudara. Jangan berpikir, aduh nanti kalau saya tua saya jadi apa ya? Nanti kalau hidup saya ini jadi berkat nggak buat orang lain? Saudara harus mempercayai bahwa Allah mempersiapkan hidup yang terbaik untuk kita. Masalahnya kita mau percaya atau tidak. Dan dikatakan di sini, ia mau, Tuhan yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau saya sebagai seorang ayah dan ingin anak saya menjadi katakanlah A, apakah saya hanya berdiam diri? Tunggu aja anak saya mau jadi A, pokoknya terserah dia. Saya kira tidak demikian. Seorang ayah pasti akan ikut mendukung, akan ikut bersama-sama untuk mensupport agar supaya apa yang dipersiapkan dengan baik, apa yang menjadi tujuannya tercapai. Amin, saudara. Begitu juga dengan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan pasti bersama-sama dengan saudara dan karena Ia mau saudara hidup di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa mengerti supaya hidup ini menjadi berarti? Kalau tadi saya mengambil sedikit profil tentang orang China, saudara. Orang China itu yang paling terkenal apa sih? Halo? Pak Yanto apa? Ini Pak Yanto orang Chinese Yogyakarta gitu ya. Apa sih? Apa yang paling orang kalau dengar bangsa Cina apa yang pertama gitu ya? Pasti bilang berdagang gitu ya. Ya itu betul. Apalagi? Oh, mereka tersebar di mana-mana. Wah, di mana-mana saudara pergi, di semua bangsa, di semua kota di dunia ada orang Cina, saudara. Ada. Di mana-mana di kota-kota di Indonesia semua ada pecinan, ada pokoknya ada. Tapi ada yang sebenarnya yang menjadi akar mereka yang begitu kuat adalah filosofi mereka. Ya, terlepas dari mereka Kristen atau tidak, tetapi mereka kuat dalam filosofi. Filosofi adalah hal-hal yang mereka percayai gitu ya. Hal-hal yang baik yang diajarkan turun-temurun yang mereka percayai. Dan hal-hal yang baik itu memang sesuatu yang luar biasa. Makanya terkenal dengan beberapa filsuf Cina
yang disebut Lao Tse gitu ya. Ya, Konfusius. Banyak sekali, saya cuma hafal 2 nama itu, tapi kata-kata mereka luar biasa. Kata-kata dari orang-orang ini luar biasa. Kalau saya amati, bahkan ada beberapa juga yang tadi saya sudah cerita tentang pendeta. Ada banyak sepertinya apa yang mereka katakan itu adalah apa yang ada di Alkitab. Jadi kemungkinan mereka mendapatkan itu pewahyuan dari Tuhan atau pernah ada orang sudah menyampaikan Injil kepada mereka. Karena kekristenan itu sudah mulai masuk di daerah Tiongkok itu bahkan sudah mulai di abad 6 dan abad yang ke-7. Gitu ya, sudah mulai ada. Walaupun tidak diterima, walaupun dihadang begitu luar biasa, tetapi kalau Tuhan yang bekerja tidak ada yang bisa menutupinya. Jadi apa yang saya mau katakan, orang-orang China, orang-orang dari Tiongkok, mereka itu sangat kuat dengan kata-kata pepatah-pepatah. Itu pepatah yang saya katakan filosofi pepatah. Tapi pepatah-pepatahnya sangat relevan dengan kehidupan ini. Yang bisa memotivasi orang, yang bisa menginspirasi orang. Itu kalau kita lihat beda-beda tipis dengan perkataan-perkataan firman. Tetapi kita percaya bahwa kalau pepatah itu baik, sesuatu yang memotivasi, why not? Kenapa kita nggak membuka diri untuk juga menerimanya? Amin? Karena itu baik. Nah, dengan adanya filosofi pepatah-pepatah dari para leluhur mereka atau kepada orang-orang pintar pada zaman itu mendrive mereka sehingga kehidupan mereka banyak yang berhasil. Kehidupan saudara-saudara kita banyak yang berhasil karena rupanya mereka memegang apa yang diajarkan. Kita lebih dari itu karena kita tidak sekedar memegang kata-kata manusia, tidak sedang meyakini filosofi atau motivasi manusia, tapi kita meyakini Kristus yang hidup di dalam kita. Harusnya kita jauh lebih baik. Amin. Kalau kita orang, misalnya saya orang Chinese gitu ya, saya bersyukur saya juga memiliki katakanlah filosofi dari leluhur saya, tetapi dengan adanya Kristus itu semakin kuat, semakin mantap, semakin luar biasa, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Haleluya. Nah saudara, penyebab kita tidak dapat memberi arti dalam kehidupan ini. Jadi mungkin dalam perjalanan hidup kita kadang mengeluh sendiri, Tuhan kenapa ya kok saya merasa saya ini nggak diterima oleh orang lain, apa yang saya buat kadang-kadang mungkin nggak berarti, orang menganggap saya ini dan itu, padahal saya sudah maksimal, padahal saya sudah melakukan ini, padahal saya sudah berkorban, padahal saya sudah melakukan banyak hal, tapi kenapa ya? Nah mari saya ingin bantu saudara untuk mengerti 3 hal ini saudara. Penyebab kita tidak dapat memberi arti dalam kehidupan ini saya bicara secara kekristenan ya. Jadi yang pertama karena kita gagal memahami. Next slide. Karena kita gagal memahami ya. Next. Gagal paham. Digagal paham dulu, jangan dulu yang kedua. Gagal paham. Ya, gagal paham di sini adalah gagal memahami panggilan dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kita gagal memahami, saya berikan contoh. Di dalam kekristenan, kehidupan kekristenan kita seringkali kita berpikir, saya selalu ulang-ulang ini. Aduh, apakah Tuhan mengasihi saya enggak? Kadang kita ragu dan kita berkata, saya banyak salah, saya banyak dosa. Sehingga akhirnya kita berpikir ya kita enggak pernah layak di hadapan Tuhan. Karena kita memahaminya begitu. Kita memahaminya bahwa kita ini enggak pernah sempurna di hadapan Tuhan. Kita ini merasa bahwa kita ini masih terus berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya itu yang dipakai oleh iblis sehingga kita tidak bisa mengeluarkan apa yang sebenarnya yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita tidak berani untuk melayani, kita tidak berani untuk mendoakan orang, kita tidak berani untuk melakukan sesuatu untuk mungkin menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita gagal memahami kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2 berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat saudara, kita dapat memahami ya, kita dapat memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacakan satu ayat ini buat kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, waktu kita dicerahkan oleh firman, kita dicerahkan, kita nggak gagal memahami firman, nggak gagal memahami Kristus, maka kita akan mudah untuk mempresentasikan hidup kita bagi orang lain. Ya, gagal paham. Banyak orang gagal paham dengan kasih Tuhan. Banyak orang gagal paham dengan hidupnya sebagai orang Kristen. Salah satu mungkin kegagalan yang lain adalah merasa, kalau saya kan Kristen minoritas gitu ya. Kita sering memakai kata minoritas. Saya kayaknya di sini nggak bisa buat apa-apa. Kata siapa? Kata siapa? Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita bukan Tuhan yang minoritas. Amin. Mungkin jumlah kita memang mungkin minoritas, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dan tidak terpengaruh dengan status minoritas atau mayoritas. Itu yang luar biasa. Kita mesti memahami ini, bahwa Tuhan mau kehidupan kita berarti bagi orang lain. Gagal yang kedua adalah gagal fokus. Ini saya sedang berbicara sekali lagi tentang bagaimana kita bisa menjadi berarti bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Gagal fokus ini adalah gagal dalam menempatkan prioritas, lebih cenderung bersifat egosentris. Gagal fokus ini karena merasa bahwa sepertinya selalu negatif ya, pemahamannya selalu negatif, akhirnya dia selalu cenderung untuk ke dirinya sendiri saja. Ke dirinya sendiri saja. Melihat bahwa dirinya nggak bisa, melihat bahwa dirinya nggak mampu, padahal di dalam dirinya ada Tuhan yang besar. Kalau ada Tuhan yang besar, saudara, memang saudara nggak bisa melakukan hal yang besar dengan sendirinya, tapi ada Tuhan yang besar sanggup melakukan yang luar biasa dalam hidup saudara. Orang yang egosentris cenderung akan menahan diri, cenderung akan, bukan menahan diri apa maksudnya, cenderung akan menutup diri, maksud saya, cenderung akan takut untuk melakukan sesuatu karena takut disakiti, takut dikecewakan, takut ditinggalkan. Dia selalu berpusat pada diri sendiri, tetapi orang yang tahu bahwa panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk menjadi berkat, dia tahu fokusnya, dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak ada yang mustahil karena dia tidak berpusat dari kekuatan dirinya sendiri. Kalau saya berpusat dari kekuatan diri saya sendiri, saya tidak bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan. Kalau saudara selalu melihat, bisa nggak saya? Kayaknya saya nggak bisa. Berarti kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita berkata, itu memang berat, itu memang, kayaknya saya nggak sanggup. Tetapi saya mau melihat Tuhan yang besar yang sanggup dalam hidup saya. Amin. Mungkin suami kita melihat, mohon maaf, ada mungkin yang suaminya sulit berubah, bahkan kita rindu suami kita mengalami sesuatu, atau pekerjaan kita, atau istri, atau anak-anak kita kayaknya mustahil anak saya berubah. Kalau kita selalu katakan itu, kita sedang fokus pada diri kita, pada pandangan kita, pada kemampuan kita. Tapi kalau kita berkata, saya memang tidak bisa, tapi Tuhan saya besar, Dia sanggup melakukan hal yang tidak bisa saya lakukan. Itu yang akan memampukan saudara, karena saudara tidak berpusat pada kekuatan diri sendiri. Tapi kita mulai berpusat kepada Yesus Kristus yang tinggal dalam kita. Ingat ayat yang tadi, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau Dia mau, masa Dia nggak kasih modal saudara? Kalau ayah yang baik mau anaknya berhasil, masa anak-anaknya nggak disekolahin? Udah biarin aja anak saya belajar sendiri, cari uang sendiri, dia sekolah. Nggak mungkin kan? Pasti ayahnya akan berusaha untuk supaya memodali atau mendukung, membiayai dan sebagainya. Terlebih Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Katakan amin. Yang ketiga, akhirnya ini buahnya, gagal aksi. Ya, yang ketiga gagal aksi. Jadi dari kegagalan memahami, kegagalan dalam berfokus, fokusnya lebih kepada diri sendiri, akhirnya gagal aksi, tindakan dan perbuatan yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dirinya akhirnya menjadi bukan hambar ya, tetapi sebenarnya ada potensi dalam hidupnya, tetapi dia tahan. Ya dia nggak jadi berkat, gagal aksi. Mau lakukan ini, takut nanti dikecewain. Mau melakukan usaha ini, takut nanti bangkrut dan sebagainya. Kenapa? Karena kita selalu melihat diri kita. Tapi waktu kita fokus kepada Kristus, maka kita nggak akan gagal aksi.
Saudara, pasti di dalam perjalanan hidup kita nggak selalu mungkin naik terus atau nggak selalu berhasil, betul nggak? Ada saat dimana kita mungkin mentok, mungkin mengalami kegagalan dan sebagainya, tetapi kita memiliki Yesus yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu yang kita pegang, saudara. Sehingga hari ini Tuhan mau mengajar kita. Saya ingin kita melihat di ayat pertama sebenarnya di Roma 14 ayat 19, kita buka ayat ini, dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi sebab itu marilah kita mengejar. Mengejar di sini memang betul mengejar. Saya cari arti katanya, nggak ada arti yang lain, itu benar-benar mengejar. Kenapa kita perlu mengejar sesuatu yang mendatangkan berkat, arti bagi orang lain? Saudara, kita mengejar bukan juga dengan kekuatan kita. Anda mau mengejar menjadi sukses, kejar itu. Tetapi ingat, jangan gagal paham bahwa Anda melakukan itu sendiri. Harus mengerti bahwa ada Kristus di dalam Anda, sehingga Anda bisa berlari, mengejar itu, dan kita bisa menjadi berguna. Katakan berguna. Berguna. Ya, kalau kita misalnya ditawari sesuatu, katakanlah dalam sebuah komunitas, kamu jadi ketua ya, kamu jadi ini ya. Kadang kita, takut nanti saya nggak bisa lakukan. Tapi waktu kita misalnya tahu bahwa di dalam kita ada potensi dari Tuhan, kita jangan tolak itu adalah berkat, kita menjadi berkat buat orang lain. Misalnya dalam usaha sosial, saudara diminta untuk menjadi salah satu panitia di dalamnya, jangan takut saudara. Karena ketika Anda dipercayakan untuk menjadi seorang panitia atau apapun, seorang pelayan atau ketua, itu bukan saudara sendiri yang melakukan. Ingat, ada Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Karena saudara lihat tujuannya acara ini baik, menjadi berkat buat orang lain. Memang mungkin bukan acara gereja, tetapi acara sosial di komunitas, di tetangga. Jangan takut, terima aja. Tentu dengan sesuai kemampuan saudara. Saudara melihat, pokoknya saya bisa lakukan ini, saudara imani. Dan saya percaya saudara bisa menjadi berkat dan saling membangun. Nah, ada kegagalan yang lain yang parah adalah seperti ini. Ada orang Kristen berpikir, saya harus mengejar, berbuat baik supaya saya masuk surga. Ini ya gagal paham yang fatal, saudara. Anda masuk surga bukan karena mengejar menjadi orang baik. Anda mengejar yang baik karena Anda sudah diselamatkan. Amin. Jadi kita semuanya ini sudah ada jaminan. Kalau kita membaca Efesus 2 ayat 10 tadi, itu sebelumnya ada 2 ayat yang mendahului, ayat 8 dan 9. Efesus 2 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, bukan jasa-jasamu, tetapi itu adalah karya Kristus. Jadi hari ini kalau saudara didorong oleh seorang pendeta, katakanlah di tempat ini, ayo berbuat baik, ayo mengejar sesuatu yang berguna bagi orang lain. Itu bukan supaya saudara masuk surga, bukan. Itu adalah buah karena saudara sudah dijamin masuk surga. Amin. Ini yang berbeda, ini gagal paham yang saya sering jumpai. Akhirnya kita berusaha semaksimal mungkin. Kita pikir, wah yang penting kalau saya Tuhan lihat berbuat lebih banyak yang baik-baik, pasti saya masuk surga. Berarti Anda sedang mengukur pengorbanan Yesus, Anda bisa bayar dengan perbuatan baik. Tidak bisa. Perbuatan baik kita tidak bisa membayar pengorbanan Yesus. Oleh karena itu keselamatan itu adalah dikasih secara kasih karunia. Amin. Cuma-cuma. Nah, dengan adanya itu kita melakukan perbuatan baik, saudara, itu bukan lagi dengan ketakutan, tetapi melakukan dengan sukacita. Ini yang menjadi berbeda. Ya, kalau kembali lagi kepada filosofi yang tadi saya katakan orang Chinese, saudara, dengan banyak pepatah-pepatah yang memotivasi, itu positif. Positif sekali. Nah, kita lebih daripada itu, yang memotivasi kita bukan sekedar kata-kata itu, tapi yang memotivasi kita karena Tuhan yang mau saya melakukannya. Amin.
Karena Tuhan yang mau saya melakukannya, dan Tuhan yang tidak akan tinggal diam, dan Tuhan akan memampukan saya. Dan karena saya percaya, saya sudah diselamatkan. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saudara mungkin bertanya, selain motivasi-motivasi seperti itu, ada gak sih di firman Tuhan untuk mendorong saya melakukan yang baik? Banyak, saudara. Next slide, di slide yang ke-7. Firman Kristus sangat kaya untuk mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberi arti. Kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ini kaya, kita percaya, kita dididik oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Dikatakan dalam Amsal 6 ayat 23, ini saya bacakan beberapa ayat terakhir. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kalau saudara merasa bahwa ketika mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sedang mengajar, mendidik saudara, dan saudara berkata, ya Tuhan terima kasih mengingatkan saya. Berarti saudara sedang berada di dalam jalannya, dan saudara sedang mengalami progres yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga perbuatan baik kita adalah buah dari keselamatan. Next slide. Ya, tadi saya sudah bahas ini, tapi saya tambahkan ayatnya saja. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Titus 2 ayat 11 dan 12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia, kalau saudara mendengar kabar kasih karunia, itu bukan membuat saudara terlena saja, ya pokoknya saya sudah diselamatkan. Itu udah pasti. Tetapi yang lebih penting di dunia ini, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Efesus 2 ayat 10, kita baca lagi ayat ini, berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya mau simpulkan begini saudara, jadi orang Kristen itu adalah anugerah. Dan saudara tidak bisa beli dengan uang. Saudara tidak bisa ganti dengan nyawa. Saudara tidak bisa ganti dengan harta apapun untuk mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Itu adalah anugerah. Yang kedua, setelah saudara menerima keselamatan anugerah, Tuhan mau hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Memberi arti. Tapi Pak, saya bukan orang pinter. Tapi Pak, saya orang desa. Saya mungkin berkata seorang miskin gak punya apa-apa. Memberi arti bukan selalu diukur dari harta dan kekayaan, tetapi hidup saudara, kata-kata saudara, pemikiran saudara yang baik yang berdasarkan firman Tuhan, itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Senyuman saudara pun itu bisa menjadi ibadah ketika ada orang yang datang di gereja atau di mana saudara memberi senyum, bahkan kepada seorang tukang jualan asongan yang mungkin saudara ketemu dan sempat saudara berinteraksi. Ketika saudara senyum dengan senyum yang tulus, orang yang lagi capek, yang mungkin merasa hidupnya susah melihat senyum Anda, saya percaya mereka diberkati. Amin. Sekecil itu pun kita bisa menjadi saluran berkat. Kalau orang-orang, ya khususnya hari ini orang yang merayakan ya Chinese New Year, atau pada kebanyakan orang Chinese gitu. Ya saudara, kalau tadi saya sampaikan tentang perbuatan baik yang mereka lakukan itu luar biasa, banyak pesan-pesan moral yang luar biasa. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita menjadi berkat. Supaya saudara mengerti, di gereja ini saya hanya ajarkan dua hal. Secara vertikal ini salib, hubungan Anda dengan Tuhan sudah selesai. Katakan sudah selesai. Artinya apa? Enggak ada yang perlu saudara ragukan tentang kasih Tuhan untuk saudara. Kasih Tuhan untuk saudara bukan menunggu saudara jadi orang baik dulu. Kasih Tuhan dia lebih dulu datang, bahkan saat kita masih orang jahat berdosa. Melalui Yesus Kristus dia datang untuk kita dari atas turun ke bawah.
Dia menyelamatkan kita. Dan setelah dia menyelamatkan kita, nah yang horizontal inilah dia mau keselamatan yang kita sudah terima juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Itu maksudnya vertikal dan horizontal. Nah, kenapa saya selalu bertanya begini? Kalau Tuhan cuma mau menyelamatkan kita tok masuk surga, nggak usah tunggu 5 menit saudara hidup setelah terima Yesus. Hari itu pun saudara mati aja. Kan yang penting udah selamat. Gitu. Nggak perlu hidup lagi, tapi pertanyaannya, kenapa mesti kita setelah terima Yesus kita masih diberikan hidup? Karena dia mau di garis horizontal ini, disinilah kita boleh menjadi berarti buat orang lain. Amin? Jelas ya maksudnya ya. Dan untuk menjadi berarti buat orang lain bukan dengan susah payah saudara sendiri. Ingat, ia mau kita hidup di dalamnya. Dikatakan ia yang mempersiapkan untuknya. Jadi semua kebaikan yang kita bisa lakukan bagi orang lain di sini itu pun bukan kehebatan saudara sendiri. Itu karena ada Tuhan yang memampukan saudara melakukan bagi orang lain. Mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Itu karena saudara bisa melakukan di area ini, itu disebabkan karena secara vertikal hubungan dengan Tuhan gak ada masalah lagi. Bersyukur, kita berterima kasih karena di dalam Tuhan kita sudah diselamatkan. Amin. Ada satu kata dari Lao Tse ya, saya kutip ya kata-kata ini. Next slide, ini kata terakhir, ini bukan firman Tuhan, tapi saya kutip dari bahasanya seorang filsuf terkenal di Cina. Jagalah pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi kata-kata. Jagalah kata-katamu karena kata-katamu akan menjadi tindakan. Jagalah tindakanmu karena tindakanmu akan menjadi kebiasaan. Jagalah kebiasaanmu karena kebiasaanmu akan menjadi karakter. Jagalah karaktermu karena karaktermu akan menentukan nasibmu. Bahasa lain nasibmu adalah kesuksesanmu. Amin saudara? Ya, ini benar. Ini berbicara di area horizontal loh ini, bukan vertikal. Kita diselamatkan bukan ditentukan oleh itu. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Tetapi kalau kita masih hidup, Tuhan mau kita merenungkan ini juga. Kata-kata saya sudah jadi berkat enggak buat orang lain? Pikiran saya sudah positif enggak ketika mendengar ini atau ada orang mengatakan ini, atau saya ikut memperkeruh masalah, atau ketika saya melihat ada orang seperti itu, saya positif enggak melihat masalah ini? Tindakan saya bagaimana? Ya, kebiasaan saya bagaimana? Saudara, ini bukan urusan saudara nanti diterima Tuhan atau tidak, itu sudah diterima, tetapi urusan saudara ada di sini di area horizontal. Dan yang luar biasanya, Tuhan tidak membiarkan engkau seorang diri melakukannya. Ada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari jadilah hidup yang memberi arti. Katakan bersama-sama, hidup yang memberi arti. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Kita akan nyanyikan sebuah pujian dalam bahasa Mandarin, tapi ini pujian sederhana. Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni. Yesus cinta saya. Ini lagu Yesus Cinta Saya tapi dalam bahasa Mandarin, kita nyanyikan bersama-sama saudara. Ya, Ibu tadi siapa singersnya? Oh, sudah ada. Ya, ini jago bahasa Mandarin loh Ibu Neno katanya. Mari kita berdiri mengucap syukur buat firman Tuhan. Chu Yesus ai ni, Chu Yesus ai ta, xin请你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，神请你告诉我。Amin.
Jemaat tahu artinya ya? Tahu ya? Jadi Cu Yesus Aiwo, Yesus cinta saya. Jadi waktu kita nyanyi kita kayak anak-anak deh, kita tunjuk Cu Yesus Aiwo, tunjuk diri sendiri. Waktu Cu Yesus Ai ini tunjuk kiri kanan, oke? Ya, tunjuk kiri kanan ya, tunjuk teman kita di samping kita. Terus Cu Yesus Aita semuanya. Dan sencing nikau suwo itu ya bebas gerakannya. Haleluya. Oke, sekali lagi. Amin. Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I tak, sencing nikau suwo. Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I tak, sencing nikau suwo. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Iya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih untuk panggilan-Mu yang kekal dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami masih hidup di dunia ini. Dan kami tahu kami hidup di dunia ini bukan hidup menghabiskan waktu saja, tetapi Tuhan punya tujuan di dalamnya, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, agar kami boleh menjadi berarti bagi orang lain. Bukan karena kami kaya secara materi atau memiliki banyak hal, tetapi apapun yang kami punya, yang dapat kami berikan, entahkah itu perkataan yang baik, perkataan yang manis, perkataan yang sedap didengar, pikiran-pikiran yang baik, bahkan perbuatan-perbuatan sederhana kecil yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah berkat, itu adalah hidup yang memberi arti bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh diajar oleh firman Tuhan. Kami tahu roh yang bergerak luar biasa di daratan Cina, di China mainland Tuhan, di mana banyak orang bertobat. Kami percaya di Indonesia juga akan terjadi. Di sekitar kami juga kami akan melihat banyak orang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada kami semuanya yang Tuhan pakai boleh menyampaikan kabar baik, boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi berkat yang baik buat orang lain. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami semuanya. Saatnya kami akan memberikan dengan sukacita persembahan pada siang hari ini. Kami yakin semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.背后为你梦想高，他用眼泪为我出洗家。我要这样爱慕你，一生都不离弃。耶稣我主，你对我真好，直到一天我闭上我双眼，我忠心不会变，等你应许实现。直到那日，我终于得着生命的冠冕，我忠心